Sudah teh. Bu Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Teh Nina, Bunda Sela dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah sore menjelang senja ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pahala thalabul ilmi yang merupakan jihad. Mudah-mudahan Allah mencatat dengan sempurna pahala jihad ilmu ini. Amin. Berarti ini dimatiin ya? Hah? Enggak ngepet. Kita lanjutkan ayat yang ke-8 dari surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang mukmin ayyuminu, yaitu beriman kepada billah, kepada Allah, yang maha perkasa, al-aziz, al-hamid, dan yang maha terpuji. Ini sebenarnya duplikasi pada setiap zaman, bahwa tidak hanya mereka yang dibakar hidup-hidup ya, tetapi intinya adalah orang-orang beriman itu semakin kokoh, semakin kuat imannya, pasti banyak yang memusuhi. Secara personal orang beriman itu pasti ujiannya lebih berat. Kata Nabi, yang paling berat ujian hidupnya adalah para rasul, kemudian para nabi, kemudian para aulia, wali, dan orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang muqarrabin. Dan yang paling terberat adalah 4 rasul itu ya. Nabi Nuh, Nabi Musa ya, terutama Nabi Nuh ya, yang usianya 1000 tahun lebih, dakwanya 950 tahun, cuman jamaahnya 80 orang. Anaknya sendiri kafir ya, anaknya 4 ya, Sam, Ham, Yafid, dan Kan'an. Nah yang 3 hidup, nah yang 3 ini kemudian jadi nenek moyangnya semua manusia. Ya. Kalau yang Sam itu nanti keturunannya orang-orang Timur Tengah, Arab, Israel, dan sebagainya. Kemudian yang Ham itu adalah orang-orang yang berkulit hitam. Ya, Fitz itu Eropa, Turki, dan sebagainya, termasuk kita, Australanesia ini. Pakai payung ya. Jadi di surat Al-Ankabut itu ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Surat 29 ayat 1. Kata Allah, jangan
kalian kira iman itu murah. Jangan kalian kira setelah kalian beriman aku biarkan, kata Allah gitu. Setelah kita mengatakan kami beriman lalu dibiarkan, tidak. Wahum la yuftanun, dan mereka belum aku uji imannya, kata Allah. Nggak bisa gitulah. Iman itu hubungannya sama apa sih? Kan sama surga, ya. Ya, surat Al-Bayyinah itu. Ayat akhir, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka atas imannya itu dan amal solehnya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang di surga itu selama-lamanya. Nah, gak usah ngomong surganya lah, ngomong bidadarinya aja dulu dah. Jadi kata Rasulullah, kalau bumi ini nggak ada listrik, berarti apa? Gelap. Kita udah jarang yang ngalamin gelap ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi gelap nih, kita jadi ingat waktu kecil gitu. Oh, dulu kayak gini. Dulu kan kalau mau ngaji pakai obor, oncor. Nanti ditiup sama laki cewek cowok-cowok gitu kan. Itu waktu SD kayak gitu zaman dulu nggak bisa. Nah, kalau kata Nabi nih, nggak usah ngomong surganya dulu. Kalau bumi ini gelap nggak ada listrik, terus Allah mengizinkan bidadari itu turun di bumi. Turun aja, belum kakinya napak di tanah, itu bumi udah terang benderang. Sama apanya? Bukan bawa lampu, sama sinar kecantikannya. Jadi nggak usah ngomong surganya dulu dah, ngomong itu aja. Maka iman itu, makanya layak kata Rasul kepada Sayyidina Ali mantunya, Li, kamu pengen tahu gambaran surga? Iya ya Rasul. Ya, diajaklah Imam Ali ke laut. Udkhul zufruk, masukkan jarimu ke laut. Irfa, angkat, diangkat. Unzur ila zufruk, lihat. Apa itu yang netes? Al-ma' ya Rasul, air. Nah, itulah kenikmatan dunia. Nikmat makan, nikmat tidur, nikmat nikah pengantin baru, hujan-hujan begini ya. Nikmat rengginang, nikmat duren, nikmat gemblong, nikmat semuanya dikumpulin setetes. Nah, Imam Ali nanya, aina al-jannah ya Rasul? Kalau gitu nikmat surga mana? Tuh lautan tuh. Kan kita kalau di laut ya, sebelah sono kayaknya air, sono air semuanya. Oh, saya yang lautan Atlantik ke Tanjung Kait aja di tengah-tengah ibu tuh, ke Pulau Seribu tuh. Kalau di tengah-tengah itu kan goyang, perahunya gini. Sono laut tuh lo kayaknya udah takut aja. Apalagi lautan Hindia, lautan Atlantik, dahsyatnya luar biasa. Jadi setetes dibandingkan dengan, maka pantas, mohon maaf, Rasul kalau ada orang di dunia 60-70 tahun umat Nabi Muhammad nih, menderita terus hidupnya, nggak pernah bahagia, menderita terus. Fisiknya menderita, batinnya menderita. 60 tahun, 70 tahun seumurku kata Rasulullah. Ketika dicelup sekali, diangkat, bagaimana perasaan? Aku lupa yang 70 tahun ya Allah. Yang kamu ingat apa? Aku merasa kenikmatan yang tiada tara. Iman itu, makanya iman mahal. Maka aku diuji. Nah, tingkatan ujian-ujian itu tergantung tingkatan iman juga. Ini orang-orang dibakar karena mereka mempertahankan iman. Itu duplikasi sejarah saja. Dari zaman dulu sampai nanti kiamat, pasti ada aktor-aktor di panggung sandiwara dunia ini yang menjadi peran antagonis. Yang memusuhi orang beriman karena imannya. Ya nggak usah jauh-jauh lah Bu. Kemarin tuh kasus yang sepele sebenarnya di Lumajang. Ingat gak? Iya kan namanya si Hatpana Firdos, anak muda.
Ya dia kan bukan orang situ, memang dia relawan. Terus dia memang anak muda yang digembleng dengan tauhid, dengan akidah, sehingga dia peka. Tahu peka nggak ya? Kalau ada hal yang tidak cocok dengan tauhid, rasanya gimana gitu. Itu yang disebut oleh Buya Hamka sebagai ghirah. Apa ghirah? Cemburu. Cemburu kepada agama. Kalau ibu punya bukunya Tasawuf Modern karya Buya Hamka, kata beliau, kalau kalian tidak punya rasa cemburu kepada agama, ganti celanamu dengan daster ibumu. Kenceng itu, Buya yang lembut begitu sampai kenceng gitu. Jadi beliau gemes kalau ada orang beriman, kalau ada yang tidak cocok dengan keimanan, diem, itu gemes banget, kira-kira begitu. Kalau Nabi kan karuan, pesannya apa? Man ra'a minkum munkaron. Kalau kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu, wajib kalian rubah kemungkaran itu. Pertama, biyadihi, dengan jabatan. Kalau ada pejabat, ada kemungkaran, cicing bae ulah gandeng-gandeng, pakai daster. Jangan pakai celana. Ya, itu malah jadi dosa jabatannya nanti di akhirat. Pabilisanihi, rubah dong dengan lisan. Ustadz ngomongnya yang enak-enak didengar sama pejabat mulu, yang nyaman didengar istana mulu. Dosa dia selama menjadi ulama itu. Ya, harus dia menyampaikan walau kana muron, walaupun pahit. Adapun teknis cara kan bisa masing-masing. Penting sampai pesannya. Jangan diam aja. Ada kemungkaran, ada kezaliman. Pabi kolbihi. Ya, saya jabatan nggak ada, Ustadz bukan, ya sudah. Ya Allah, ya, hindarkan negeri kami dari kemungkaran. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang soleh, Itu yang paling lemah. Makanya di ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang pertahankan iman sampai mereka dibakar. Ya, makanya ketika Ammar bin Yasir, Ammar itu siapa? Siapa Bunda Ammar itu? Ada lupa ya? Ya udah lupa itu. Lagi mikirin ini minyak goreng naik ya. Sekarang ada yang naik lagi. Kedelai. Malah saya hobinya kedelai lagi. Kedelai naik. Ya kalau kedelai sih masuk akal, Bu. Emang di sini nggak terlalu banyak. Lah kalau minyak, lah memang Indonesia pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Lah ilok minyak susah. Harus mah gratis harusnya. Kalau kedelai sih emang ya rada-rada kurang gitu. Baik, jadi apa namanya? Konsekuensi iman ya itu harus siap ya. Kalau yang model kayak saya, kayak ibu mah kelas imannya standar, ya udah ujiannya juga standar. Harus siap dengan surat Al-Baqarah 155 itu. Harus siap ya. Itu namanya ujian iman. Karena kita kelasnya kelas ekonomi, imannya kelas ya 5 itu Bunda Sela. Iya. Iya, maksudnya itu ada 5 poin. Harus siap dengan 5 poin. Yang pertama apa? Lapar. Miskin ya. Jiwa itu mati dan penyakit. Kemudian buah. Itu standar lah ujian iman kita ini. Jadi kalau udah ada yang alami itu berarti imannya benar. Berarti diakui sama Allah. Karena di balik yang 5 itu Allah ada tujuan, ada maksud. Misalnya yang poin 3, jiwa, sakit dan kematian. Yaitu ada tujuan. Bukankah kata Nabi demam sesaat saja bisa menghancurkan dosa-dosa setahun.
Itu demam itu mewakili penyakit yang lain. Makanya kalau ada yang dapat ujian sakit ya sudah ikhtiar, sabar. Itu nanti di akhirat akan diberikan 3 kehormatan ya. Al-khairah ya, yaitu surga. Al-manzilah, tempat yang sangat istimewa nanti di surga. Kemudian al-afiyah ya. Selamanya nggak bakal nemuin yang namanya sakit. Tapi tidak boleh berdoa minta sakit. Nggak boleh. Minta mati juga nggak boleh. Nggak boleh, ngapain minta mati. Yang mau mati aja pengen hidup. Ada yang diuji poin kedua. Mohon maaf, kekurangan harta ada nggak? Boleh. Kompak amat. Emang bener nggak sih sebenarnya sekarang sedang ini ya, dengan krisis nggak sih? Maksudnya lagi pada kurang untuk penghasilannya, emang bener ya? Iya, Bapak nggak ngerasa. Lah saya kan bukan pegawai saya mah. Lah saya mah tahlil lebet biasa kayak makan udah beres kan. Maksudnya bener apa kagak ya kan? Nggak ngalamin, nggak ngerasain gitu kan? Ya itu. Yang pertama biasanya kalau perempuan biasanya ngalamin ujian yang pertama psikologis. Takut, khawatir ya. Ya, khawatir ya. Ya, banyaklah yang dikhawatiri. Namanya perasaan wanita mah ya. Jadi mainnya rasa. Ya, mainnya rasa. Main ya 3 hari ya. Padahal HP-nya kecemplung rusak. Wah, kelimpungan. Dilupoe, kemana ya kabar? Ujian. Perasaannya luar biasa sekali. Anak udah lulus, khawatir, nggak kebagian. Ya, pokoknya bagaimana lah ya. Nah, kalau udah ngalami berarti iman kita diakui itu. Kira-kira begitu. Wajar, Pak. Wajar, itu normal. Nah, tapi tadi yang orang-orang yang dapat ujian luar biasa, ya itu di mata Allah mungkin memang kadar imannya luar biasa. Seperti Nabi Zakaria, Ibu tahu kan Nabi Zakaria? Diapain? Nabi Zakaria diapain? Digergaji. Yang di pohon itu ya, Pak? Yang di pohon. Dia kan tukang kayu. Ya. Jika ada raja yang zolim itu, ya, karena ada raja pengen kawin sama anak tirinya, tapi sama Nabi Yahya nggak boleh. Wah, marah dia. Nabi Yahya kan anaknya Nabi Zakaria. Ponakannya Nabi Isa. Tiga-tiganya mau dibunuh semua. Cuman yang sukses cuma 2. Kalau Nabi Isa lagi sholat, lagi sujud, maaf, dipenggal leher. Nabi Zakaria di pohon digergaji. Nabi Isa disalib. Cuman mereka nggak tahu bahwa sebenarnya itu bukan Nabi Isa. Jadi hujan-hujan umat-umat dahulu itu luar biasa. Makanya ketika tadi sananya Ammar itu sahabat Nabi. Yang ibunya namanya Sumayyah, dibunuh oleh orang kafir Quraisy, ditusuk dari depan sampai belakang. Yasir ayahnya juga disiksa ya. Sampai saking luar biasanya. Dia sendiri disiksa. Lalu dia mengatakan, "Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah?" Nabi dengar itu. Maka Nabi menyampaikan pesan, pertolongan Allah itu sangat dekat, tapi belum waktunya, sabar ya. Toh umat-umat dahulu juga ada yang digergaji, maksudnya Nabi Zakaria. Ada yang dipenggal, maksudnya Nabi Yahya. Ada yang disalib, maksudnya Nabi Isa. Masa baru disisa kayak gini, kira-kira begitu. Nah, kalau para Rasul dan Nabi, ujiannya luar biasa beratnya. Nah, di bawahnya nanti tingkatannya adalah para wali. Nah, jadi tingkatan para wali nanti para pejuang, ulama-ulama pejuang. Bukan ulama-ulama yang selalu dikasih karpet merah, bukan. Tapi ulama pejuang. Yang dimusuhi oleh apapun yang bernama kezaliman. Jadi gak usah heran. Yang pasti bumi ini kecil. Mungkin para ulama yang dizolimi tidak terkenal di bumi, tapi di langit, wah,
itu mereka viral, ya, viral, diperbincangkan oleh para malaikat. Subhanallah, si fulan, Habib ini, kiai ini, ya istiqomah dalam mempertahankan iman dan sebagainya. Rindu kayaknya, ingin menyambut ruhnya yang bau harum, kira-kira seperti ini. Jadi seperti ini. Itu ayat yang ke-8 ya. Jadi penguasa menyiksa orang-orang beriman karena imannya. Karena imannya. Ayat berikutnya ayat 9. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Nah, ini hiburannya. Jadi orang-orang beriman yang lagi diuji ini ada hiburan. Allah kasih info tentang diri Allah. Nah, siapa kata Allah? Lahu, ya. Dia Allah itu mulku, yaitu yang merajai, ya. Apa yang dirajai? As-samawat, 7 lapis langit. 7 lapis langit. Wal ardi, dan bumi. Jadi seolah Allah ngomong begini, penderitaan kalian, ya, dibandingkan dengan merajainya diriku, semua 7 lapis langit itu, ini bukan 7 lapis langit. Ibu masih ingat gak malaikat Jibril? Itu ketika aslinya diperlihatkan, sayapnya ada 600. Satu sayapnya Nabi Muhammad melihat ketika dikembangkan begini, bumi ketutup semuanya. Satu. Padahal jumlah malaikat ribuan. Lah bagaimana langit sampai 7? Dahsyatnya luar biasa. Ke 200 miliar galaksi juga nggak ada apa-apanya dibanding dengan 7 lapis langit ini. Maka seolah Allah bilang, kalian menderita sebentar, kecil, nggak ada apa-apanya. Penderitaan kalian itu cuman seuprit. Bersabarlah kalian, orang-orang beriman, ya. Aku raja semua langit dan bumi. Kira-kira begitu. Paling nanti kalau sudah maliki yaumiddin, sudah kiamat, semua yang dulu ngaku-ngaku raja bakal tersungkur menyesali arogansinya. Karena sejak saat itulah raja yang sebenarnya adalah cuma Allah. Jadi Allah memperkenalkan diri bahwa dia adalah pemilik sekaligus pengatur yang merajai langit dan bumi. Jangan bicara manusia doang dong. Ada 6 makhluk, apa aja masih ingat gak di bumi ini? Ya, malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan al-jamad. Al-jamad itu pohon, gunung, laut, sebagainya. Nah kalau di laut, plankton masuknya apa? Hewan. Corona masuknya apa? Hewan. Bakteri, hewan. Virus, hewan. Ada berapa jumlahnya? Terus dia kawinnya bagaimana? Makannya bagaimana? Ngajinya bagaimana? Jadi kalau bicara bumi jangan cuma 7,8 miliar manusia doang. Bumi ini penghuninya juga, apalagi jin kafir, iblis. Dia kan nggak mati. Dia beranak, dia nikah, dia hajatan, nggak ngasih undangan lagi. Beranak pinak, ada yang kawin istrinya 4 mungkin, karena kan ngikutin syariat Nabi Muhammad. Ya, iya.
Iya iyalah kan kan mereka panduannya ini. Ya. Orangnya orang itu. Loh iya. Sesat gitu. Dimensinya aja yang beda. Kayak begini nih, kayak Bunda training. Kalau kelas apa namanya elementer kan beda ruangannya dengan kelas yang kayak gitu aja. Tapi kan materinya sama, jenjang-jenjangnya harus dilalui. Naon? Jin korin. Jin korin itu termasuk jin kafir. Dia termasuk yang tidak meninggal. Orangnya meninggal, dia tetap ada. Hah? Iya dia lepas kan? Ya saya tidak tahu SK-nya dari Allah, dia kemana? Serius. Ya dia kembali ke alam dimensi jinnya tadi, ke teman-temannya, ke saudaranya. Kan dia mah dikaryakan. Tahu dikaryakan nggak? Kayak Kafler ini kan. Itu kan harusnya kan mereka konsentrasi di Kafler ini. Tapi kan kalau ada pabrik-pabrik kata komandan, kamu jaga sono, jaga sono, jaga sono. Kan gitu ya. Nah, di pabriknya Pamindonya udah nggak ada kan, pabrik sekarang udah nggak ada. Balikin lagi ke kesatuannya. Ibu mau nampung. Cuman korin biasanya bandelnya begini. Orang yang di itu udah nenek-nenek misalnya udah meninggal kan, jadi bisa gangguin keluarganya. Tiba-tiba cucunya misalnya lagi makan sendirian di rumah, tiba-tiba ketok pintu, tuk tuk tuk. Jadi buka kerket, neneknya datang. Lah nenek hidup lagi. Padahal bukan neneknya, si korin. Bahkan itu karena sudah berpuluh sampai 70 tahun dia ikut ya. Semua apa yang detil-detil tahu. Makanya kadang-kadang si cucunya sampai kecelek sih. Itu mah nenek bener katanya. Bawa jarumnya, jalannya persis, ngomongnya persis. Kan jin itu punya 5 fasilitas ya yang diberikan Allah. Cuman kalau jin kafir digunakan ke jalan yang salah, kalau jin muslim digunakan jalan yang benar. Masih ingat nggak? Satu apa? Nah, mereka itu bisa ngeliat kita tidak bisa ngeliat mereka. Kedua, mereka bisa datang dari 4 arah. Yang ketiga, mereka bisa masuk ke tubuh kita nggak bisa. Dan yang keempat, ya tadi dia itu tidak akan mati jin kafirnya ya. Kemudian yang kelima, kalau jin yang kafir tadi itu kerjaannya cuma satu ya tadi, mencari teman ya agar sama-sama di neraka nanti. Kira-kira begitu. Jadi korin itu jin kafir masuknya. Nah makanya korin itu dikaryakan ngikutin kita terus, tapi Allah juga kirim malaikat. Ya, cuman karena malaikat mah taat ya, jadi dia nggak macam-macam, dia cuma tugasnya apa? Membisiki kita yang baik-baik. Kalau tadi si korin alladzi yusubipisudurinas yang jahat-jahat, malaikat yang baik-baik. Tapi malaikat mah nggak kayak jin, nggak bakal berubah bentuk. Kalau nggak disuruh Allah nggak mau malaikat. Gitu. Itulah makanya saya baru paham kenapa Nabi itu kalau menyuruh kalau tidur itu memang nggak boleh polos gitu ya. Bahkan kalau di kamar mandi pun harus ada. Tapi kita susah ngerjainnya. Sebenarnya karena itu. Karena kita diikuti malaikat juga. Bahkan Sayyidina Utsman itu pernah lagi sendirian aja dia nggak mau auratnya kebuka. Ketika ditanya oleh pembantunya, kenapa Tuhan? Malaikat ngeliatin gitu. Wah kita buru-buru kayak gitu. Jauh dah. Jauh. Yuk kemana-mana guys. Ya jadi Allah itu pemilik langit dan bumi. Kemudian kata Allah apa? Wallahu, dan Allah itu, Allah memperkenalkan diri, ala kulli, atas segala, syai'in, sesuatu, syahid. Apa syahid? Bu Polwan, kenapa? Dingin.
Agak kurusan ya kayaknya. Agak kurusan. Jadi Allah itu asyid, maha menatap. Maksudnya tadi, kan orang-orang beriman disiksa kan? Saya mau nanya, ada nggak penyiksaan yang tersembunyi? Ada. Iya, maksudnya ada orang pejuang Islam misalnya, diinterogasi di ruangan. Bisa tersembunyi, maksudnya nggak bisa dilihat orang kan? Tapi kata Allah, aku tatap penyiksaan itu. Maksudnya itu. Dalam bahasa lain, aku tatap semua kezaliman itu. Dan semua aku hitung, aku recording, aku rekam sedetil-detilnya. Jangan main-main. Kira-kira kalau bahasa kita, Allah ngomong begitu. Tenang, kamu yang dizalimi nggak usah khawatir. Nanti aku akan adili. Semua kebohongan, konspirasi, rekayasa. Kan mohon maaf ya, kemarin yang ada 6 orang dibunuh itu, kan tadinya mah nggak mau ngaku kan tadinya mah, ya, karena terus ya, hanya lama-lama ngaku. Akhirnya terbuka ada semuanya, ya sudah. Ya. Tapi andai pun tertutup, misalnya, ada nggak kasus zaman dulu yang sampai sekarang masih misteri? Contohnya, Munir siapa pelakunya? Pokoknya udah di itu hukum. Yang pilot itu siapa? Tapi bukan dia ya maksudnya. Aktor intelektualnya belum kan? Nah itu. Allah kata Allah, aku tatap. Ya. Kasus apa lagi? Talang Sari, Lampung, Amir Biki, Tanjung Priuk. Ya. Banyak lah pokoknya. Mahasiswa Trisakti. Pokoknya banyak lah. Jadi jangan pada anggap enteng itu. Di akhirat nanti balasan Allah berjuta lebih mengerikan. Ya. Kenapa? Oh, orangnya udah tobat. Ya Allah lihat dulu kadar kualitas tobatnya. Ya tentu Allah kan maha tahu tobatnya seseorang. Kan di dalam Islam udah ada aturannya. Ya. Lihat dulu surat 4 ayat 93. Aturan menghilangkan nyawa itu. Itu kisos. Enggak, aturan ininya dulu, hukumannya dulu. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, Terus? maka balasannya ialah neraka jahanam. 1, 2. Dia kekal di dalamnya. 2. Allah murka kepadanya. 3. Dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Tuh, ada aturannya kan? Kemudian surat 5 ayat 3, 2. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, Ya. bahwa barang siapa membunuh seseorang, Ya. bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tuh dosanya. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Ya. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Ya. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melanggar batas di bumi. Kalau pengen bebas misalnya ya, itu ngaku di pengadilan. Nah, kesimpulannya nanti pengadilan ngomong begini, hai keluarganya korban, nih pelaku udah mengakui telah menghilangkan nyawa keluarga kalian. Kalian bagaimana? Maafin nggak? Apa tetap menuntut kisos tadi kata Teh Nina? Nyawa aja balas nyawa. Enggak, anak kasihan dia
Anaknya masih kecil-kecil, 16 lagi anaknya. Sian. Jadi bagaimana? Ya sudah, kami maafkan. Tapi ada tapinya. Wajib bayar diat. Dan harga nyawa dalam Islam, satu, diatnya itu adalah sama dengan 100 ekor onta. Onta 50 juta, berarti 100. Ya, dulu Ahmad Dhani kan putranya pernah nabrak ya. Cuman kompensasinya dikasih buat rumah, warung saja. Kurang itu. Ya, Ahmad. Hah? Ya, tapi memang ada unsur ketidaksengajaan ya. Jadi insya Allah mungkin Allah akan memaafkan. Tapi yang ya mohon maaf, apalagi yang pembunuhan, penghilangan nyawa yang pakai setan, itu lebih parah lagi. Parah lagi. Ya. Ada nggak praktek kayak gitu? Bukan hanya ada, banyak, luar biasa. Ya. Dan praktek kayak gitu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Jadi Bani Israel, orang Yahudi itu nuduh katanya Nabi Sulaiman ngajarin sihir. Ya, sama nuduh malaikat Harut Marut yang turun di Babilonia antara Irak dan Syria. Padahal yang sebenarnya terjadi begini. Nabi Sulaiman itu kan di samping Rasul dia raja. Kekuasaannya melintas makhluk. Jadi maksudnya rakyatnya itu ada manusia, dia juga mengendalikan jin, mengendalikan angin, hewan, tumbuhan semua. Nama Nabi Sulaiman itu pernah, karena beliau kan yang mengendalikan jin, dikasih ilmu sama setan tadi. Tapi Nabi Sulaiman nggak praktekkan, cuma dicatat doang di buku. Karena Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang senang mencatat semua. Jadi ada semacam diarinya lah. Itu memang unik. Dicatat sama beliau. Lalu ketika beliau meninggal, peninggalan Nabi Sulaiman itu ditaruh di bawah singgasananya. Ya, itu yang nanti orang Yahudi pengen mau jadikan Haikal Solomon, akan dikembalikan. Nah, pada saat itu iblis ya itu mau merusak akidah Bani Israel. Caranya apa? Dia menjelma menjadi seorang laki-laki yang kelihatan bijak, lalu mempengaruhi dua laki-laki yang namanya Harut dan Marut. Jadi Harut Marut itu ada dua versi, dua riwayat. Nah, jadi Harut Marut itu adalah orang baik, orang soleh, orang baik di kalangan Bani Israel. Lalu si iblis bilang, Harut Marut, kamu mau nggak dapat ilmu yang luar biasa? Ilmunya Nabi Sulaiman. Ya boleh, mau saja. Lalu kemudian digali, ada peninggalan Nabi Sulaiman itu. Lalu iblis ngasih tahu sama masyarakat Bani Israel, tuh Harut Marut tuh punya ilmu sihir katanya. Karena dia udah baca kan. Harut Marut sebenarnya melarang, orang-orang Yahudi, jangan kalian, nggak boleh, Allah melarangnya. Ya. Tapi memaksa mereka, memaksa. Kemudian si iblis tadi juga mengajarkan juga sihir pada mereka. Lalu orang-orang Yahudi menuduh bahwa Harut Marut itu yang ngajarin dan Nabi Sulaiman yang ngajarin sihir. Itu satu. Nah, versi yang kedua, malaikat asli datang ke Babilonia. Namanya Harut Marut, menjelma menjadi laki-laki, dua. Lah malaikat pengen ngetes imannya orang Yahudi. Caranya gimana? Jadi mengajarkan mantra-mantra. Lalu mantra-mantra diserahkan kepada setan. Ya. Lalu orang-orang Yahudi belajar sihir sama setan. Tapi mereka juga menuduh, tuh guru besarnya Harut Marut, malaikat. Padahal malaikat itu datang sedang uji mereka, ya. Seperti beginilah contohnya. Ini HP kan isinya tidak ada yang baik, tidak hanya yang baik, ya kan? Ada yang buruk juga, ya ujian, ya kan? Kalau orang baik ya dia akan menyingkirkan yang buruk-buruk, ya pakai yang baik-baik.
Tapi kalau nggak lulus ujian, ya dia cari yang buru-buru, yang belum pakai baju malah yang baik-baik nggak diambil. Sederhananya begitu, nguji begitu. Tapi orang Yahudi nggak lulus. Mereka hanya belajar ilmu sihir. Di antara sihirnya adalah tadi memisahkan zauji wa mar'i, suami istri. Dan ternyata di dalam kamus kehidupan iblis, setan yang paling besar pahalanya menurut mereka, paling besar hadiahnya itu adalah setan yang bisa memisahkan suami sama istri. Suami sama istri. Ya, tapi syukur alhamdulillahnya nih kita nih semua nih udah fase di ujinya udah selesai. Karena yang paling berat adalah ujian fase umur 40-45. Kita udah lewat semua kan? Hah? Kok ketawa? Emang ada yang masih 40 ke bawah di sini? Ada. Siapa? Ya ini mah kan udah, maksudnya yang 40 ke atas semua kan? Ya. 50 lewat. Waduh. Ya termasuk saya. Saya masanya, ya mohon maaf Bu. Saya punya teman Ustadz 2. Waktu umur 45 lah. Itu saya yang diundang, diajak untuk menyelesaikan, karena teman saya ini suka sama perempuan. Wajar saya bilang. Saya juga ngalami. Saya mah nggak mau cerita. Dipendem aja. Teman saya mah cerita mulu ke saya. Lah saya yang disuruh ikut-ikut nyelesain. Mana yang disukain RW lagi. Maksudnya ke Ciseeng sono gitu kan ya. Akhirnya endingnya mah selesai sendiri. Begitu umurnya udah 50, ya begitu saya tanya, nggak ke sono lagi? Oh enggak kan. Setrumnya habis. Oh setrumnya habis. Jadi kalau udah 50-an ke atas itu udah, sama istri itu kasihan, sama suami, istri ke suami juga kasihan, suami ke istri juga kasihan. Kira-kira begitu. Walaupun laki-laki nggak ada menopausnya, tapi punya margin batasan. Makanya yang coba ibu juga sebetulnya, karena ada tipe laki-laki kan dua, ada yang terbuka, ada yang enggak. Karena kalau yang terbuka ya bisa perang Soviet Amerika, perang dingin, yang susah dicongkelnya. Karena itu fitrah, semua mengalami Bu. Cuman tingkat keimanannya masing-masing saja yang bisa memagari. Kalau teman saya yang satunya sampai istrinya bilang begini, kalau istrinya bidan, pegawai negeri, saya bilang begini, Bang, yang penting Neng jangan dicerai aja dah ya. Itu waktu itu dia lagi lenjeh-lenjehnya banget. Suaminya lagi 43 lah. Oh ngajaknya saya mulu lagi. Ya saya ngadem-ngademin istrinya juga. Lah teman kuliah saya di sini. Nah jadi itu fitrah. Kenapa sampai ke sini teh ya? Aduh. Kembali ke Quran. Ayat selanjutnya. Jadi Allah itu tadi menetralisir orang beriman yang dapat ujian hidup, nggak usah khawatir. Ujian itu semua kecil, kira-kira gitu ya. Ayat selanjutnya. Sepuluh ya? Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum madzabu jahannam walahum madzabul hariq ya. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan,
lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Tuh jelas. Jadi Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur, Allah ancam mereka. Apa maksudnya tobat di sini? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Hujan tapi susah. Apa maksudnya tobat di sini? Hah? Pintar, ya dah, benar salah pulang. Bukan tobat nasuha, mengamalkan surat 66 ayat 8. Buka. Ya, ini mohon maaf ya, yang pernah berbuat zolim sama manusia, amalkan ayat ini. Khususnya para penguasa-penguasa jahat. Ada 4 syaratnya ini, tobat itu. Makanya tadi kalau nggak serius ya nggak diterima. Pertama, syadun nadamah, penyesalan yang amat sangat dalam. Menyesal bener pernah berbuat zolim. Ya saya yakin nih ibu-ibu semua, ngaku aja lah, kita kan manusia biasa ya. Saya yakin ibu juga pernah lah melakukan sebuah kezoliman kepada siapa kek. Kalau saya ngaku, saya pernah. Walaupun nggak berat amat lah. Nah itu harus disesali bener. Ya. Atau mungkin nggak sama manusia, sama hewan, sama kucing misalnya. Makan pala bandeng, ibu bawa ke moceng, disengget. Itu kezoliman juga, ada rekamannya. Coa mah boleh. Coa mah boleh. Mau dipites boleh, mau dipelan-pelan dikitik-kitik dulu juga boleh. Hah? Apa? Hah? Pita. Oh, cicak. Begini. Nah, ini menarik. Kan rame tuh ada hadis membunuh cicak. Memang dulu waktu Nabi belum dibakar, riwayatnya. Jadi si burung emprit mah ngambilin air ya. Kemudian ditanya, ngapain kamu? Nggak bakal parem. Wong apinya sekecamatan, lo kamu seuprit. Apa kata emprit? Ya saya juga tahu, tapi setidaknya saya nanti kalau ditanya sama Allah, ya saya sudah berbuat lah. Si cecek malain, niup-niup dia. Ditanya, kenapa cek katanya? Ya biar cepat selesai lah proses pembakaran. Makanya ada hadis bunyinya, siapa yang membunuh cecak, pahalanya besar. Ternyata ada 2 pendapat. Ya. Jadi ini maksud dengan cecak di sini bukan cecak yang di kita, ada di Arab, ya. Jadi itu beda huruf saja kalimat yang ada di hadisnya. Maka silahkan ya, kalau mau ambil hadis cecak yang di Indonesia ya silahkan. Tapi saya masuknya ngambil yang bukan cecak yang di sini. Makanya cecak ya diusir aja lah, maksudnya jangan dibunuh, jangan dibanting, jangan itu. Karena takutnya bukan cecak itu gitu. Tapi kalau kecoa pasti, kecoa, ular, binatang bisa, nyamuk, itu terserah mau dibunuh cara apa juga boleh.
Hah? Tikus boleh. Tikus. Mau pelan-pelan. Ayo. Saya paling kesel banget kalau tikus masuk kompor tempat dapur. Pusing saya. Susah. Ini kayak siluman. Penjara kepala kita jontor. Kemana tahu. Akhirnya ujung-ujungnya beli obat. Bau, ampun. Ya jadi harus nyesel ya kalau kita pernah zolim ya sama siapalah. Yang kedua, ada namanya kuwatul azam, bertekad sisa umur hidup kita nggak bakal melakukan kezoliman lagi. Ya udahlah ya. Ini mohon maaf ya, kalau udah umur 50 sudahlah ya. Kalaupun kita ada yang zolimi, lo biarin lah, udah ngalah aja udah. Tolong. Fokus saja sama ibadah inilah, memaksimalkan terutama sholat. Udah umur 50 kalau dengar azan masih main HP aja, lambat ente nanti. Yusron, sedih amat lu, emang kenapa? Tiga adalah mulai sekarang juga aplikasi tobatnya itu. Maksudnya jangan ditunda-tunda. Tobat tapi ntar lah kalau udah ngawinin, mau ngawin. Sekarang juga. Nah yang keempat, ini tadi hubungannya dengan manusia selesaikan. Kecuali duit. Saya utang sama Bunda Sela 5 juta. Bunda Selanya pindah ke Kediri. Saya nggak tahu alamatnya RT berapa. Enggak tahu nomor rekeningnya. Gini solusinya gimana kalau gitu? Saya udah mau tobat ini, udah mau jadi orang baik. Diinfakkan, tapi ada niatnya. Ya Allah, saya niat membayar hutang Bunda Sela. Ya. Lalu saya serahkan ke DKM masjid uangnya. Jadi ini pahalanya bukan buat saya, tapi buat Bunda Sela. Lunas. Nah, habis utangnya ketemu orang ya. Alah. Tekor. Ya kan Bunda seorang saya orang baik, masa nggak percaya sih? Kan PI, saksinya PI. Tanya so, Saudara tanya PI, benar nggak? Gitu kan? Jadi Islam itu solusi maksudnya. Nah, kalau urusannya tadi physically ya memang harus didatangi keluarganya. Kalau orangnya meninggal ya, orang yang meninggal ya keluarganya minta diikhlaskan. Kalau perlu kompensasinya boleh, terserah. Nah yang paling susah, ibu pernah sekolah SD kan? Kali langsung kuliah. Waktu dulu SD itu kan ya, misalnya dulu kalau beli jajan kadang-kadang mungkin belum bayar. Nah yang jualan udah matu, udah nenek-nenek zaman dulu. Kita aja udah mau nenek-nenek. Datengin malu rumahnya. Ya kalau terpaksa cara yang tadi. Ya Allah saya sedekah buat almarhumah nenek Jambrong misalnya. Udah niatkan sampai, insya Allah sampai. Ya. Nah justru orang yang celaka adalah orang yang harusnya dibuka ditutup-tutupi. Kayak tadi Munir. Malaikat tahu nggak yang aktor itu yang intelektualnya Munir? Wah, malaikat udah gedeg banget, gua toyor lu. Yang Trisakti tahu nggak?
Yang kemarin yang 6 orang meninggal, tahu. Walaupun dibantah nggak menyiksa, Allah tahu. Kalau hanya dia menjalankan tugas itu gimana Pak? Kayak nyiksa. Ini kan karena ada cerita atasan gitu. Ya kena semua. Atasannya juga kena, eksekutornya juga kena. Kenapa atasannya kena? Ya karena dia yang menyuruh. Kan bawahan nggak akan bertindak terlalu ceroboh kalau batasannya tidak diberikan oleh atasan. Kena juga. Ya. Baik, jadi jamaah yang saya muliakan, kesimpulannya bahwa Allah itu mengetahui detail ya semua kebaikan ya. Maaf, kebaikan yang tersembunyi juga Allah tahu kan? Jangankan kebaikan tersembunyi, ibu hatinya, temperaturnya semua Allah tahu. Ya. Seperti Asyah ya. Asyah itu punya suami Fir'aun. Kalau dia mau hidupnya nyaman, ngapain jadi istrinya Fir'aun? Tapi dia ada misi ternyata, ingin mengislamkan keluarga istana. Tapi sayangnya Allah punya skenario lain. Dia waktu nyisir mengucapkan bismillah, jadi ketahuan ya. Maka beliau menjadi syahidah pertama di dunia ini beserta anaknya. Dan dalam riwayat disebutkan ketika dia mau dimasukkan ke penggorengan itu nyawanya udah diambil dulu sama Allah. Jadi dia nggak ngerasain sakit anak-anaknya juga sama, dicabut dulu. Seperti Nabi Ismail ya, ketika mau tinggal di set, ternyata kambing. Jadi Allah itu melihat semuanya, jadi nggak usah khawatir ya. Termasuk nih yang lagi diuji yang enak-enak juga Allah tahu loh. Jangan diem-diem baik. Ceritalah habis dapat warisan Bu RT di mana. Ya selamatan lah Bu RT lah. Beli besek 10. Bu Bayu mana Bu Bayu? Udah nggak ada ya. Saya paling senang kalau sampah tuh di Bu Bayu. Beseknya banyak ya. Lebih pindah dia ke Cirebon. Waduh. Baik, saya kira demikian. Ada pertanyaan bebas? Apa aja? Blok B-nya mana teh? Katanya blok B. Hah? Katanya udah gabung kan? Lain ya? Iya. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.